Bab 424. Menyela dua kali. Ada orang yang datang kemari lagi. Ekspresi Erinmu menjadi semakin muram. Dia mendengus marah, Pak Tua Weng. Sekte pedang mistik kalian juga sedang mengincar kuali Xuan Huo Kaisar Qing. Memangnya ada masalah? Lelaki tua kurus bermarga Weng dan dijuluki Pak Tua Weng ini berasal dari pegunungan Kunlun. Sekte pedang mistik. Dia menyeringai dan berkata, bahkan orang dari Akademi Awan Putih juga datang kemari. Apa ada yang aneh jika saya datang kemari untuk melihat-lihat? Hendra Gong menunjukkan ekspresi penuh minat dan berkata sambil tersenyum, haha. Pak Tua Weng, sepertinya kita berdua cocok. Menarik. Ini cukup menarik. Tampangnya sangat elegan. Namun suaranya sedikit feminin. Membuat kontras yang tajam. Erinmu sangat marah. Kedua orang ini. Satu dari Akademi Awan Putih dan satunya lagi dari Sekte Pedang Mistik. Sekte dan yang mengembangkan pil. Jadi sebuah kuali berharga dapat meningkatkan kualitas pil hingga beberapa tingkat. Namun, kedua orang ini tidak mempelajari teknik meramu pil. Jadi tidak ada gunanya mereka mengambil kuali Xuan Huo Kaisar Qing. Tapi mereka tetap datang kemari. Bukan untuk hal lainnya. Mereka datang hanya untuk membuat sekte dan yang kesal. Jika mereka dapat membawa kembali kuali Xuan Huo Kaisar Qing dan jika sekte dan yang menginginkannya, mereka dapat membuka harga yang sangat mahal dan memeras uang sekte dannya. Dengan kata lain, mereka lebih memilih untuk membawa pulang kuali Xuan Huo Kaisar Qing sebagai hiasan daripada membiarkan sekte dan yang mendapatkannya dengan semudah itu. Bagaimana mungkin Erinmu tidak marah? Dia sudah emosi. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Tidak ada jalan lain. Hendra Gong mengalihkan pandangannya ke El Xiaolin lagi. Dan berkata dengan kesal, Nona. Saya sarankan Anda untuk mempertimbangkan kembali saran yang kuajukan barusan. Pak Tua Weng ini bukan orang biasa. Dia mungkin bisa membunuhmu. Dia sudah selesai bicara. El Xiaolin masih belum memberikan tanggapan. Louis Lu berkata dengan acuh tak acuh, sampahnya bertambah satu lagi. Tidak ada yang perlu dipertimbangkan. Lebih baik kamu keluar. Kamu merusak mataku saja. Kau menyebutku sampah. Pak Tua Weng menyipitkan matanya. Memperlihatkan sikap dinginnya. Louis Lu tersenyum. Menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan salah paham. Aku bukan menyebutmu. Maksudku, kalian yang berasal dari Gunung Kunlun semuanya adalah sampah. Huff. Sombong. Lihat kamu mencari mati. Pak Tua Weng sangat marah. Hendra Gong tertawa dan berkata, Pak Tua Weng, kamu datang terlambat dan melewatkan adegan yang menarik. Oh. Pak Tua Weng mengangkat alisnya. Hendra Gong melanjutkan, adik ini sangat kuat. Erinmu terus bertarung dengannya tapi sama sekali tidak bisa menang. Begitu kata-kata ini keluar, Erinmu tiba-tiba merasa malu dan berkata dengan marah, berhentilah mengejek. Orang gila ini mempelajari jurus aneh. Dalam bertarung, saya mungkin bukan lawannya. Tetapi orang yang akan mati pasti dia. Erinmu yakin dia dapat membunuh Louis Lu setelah meminum pil terlarang. Tetapi kultivasinya juga mungkin akan turun drastis. Jadi dia merasa itu tidak sepadan. Balasnya setelah mendengar sindiran Hendra Gong. Hendra Gong malah sengaja mengejeknya dan berkata, kamu perlu minum pil dalam menghadapi orang seperti ini. Sepertinya yang mereka katakan itu benar. Kamu adalah sampah. Pak Tua Weng juga berkata sambil tersenyum, akui saja kalian itu sampah. Jangan jadikan jurusnya sebagai alasan. Kalian. Tubuh Erinmu bergetar karena marah. Tapi dia juga tidak bisa membantahnya. Latihan utamanya adalah teknik meramu pil.
Dari segi kekuatan dalam bertarung, dia pasti tidak sekuat Hendra Gong dan Pak Tua Weng. Jadi wajar saja dia diejek oleh mereka. Tapi saat ini, terdengar suara Louis Lu. Izinkan saya mengoreksi kalian. Mungkin kalian tidak mendengar dengan jelas apa yang saya katakan tadi. Yang saya katakan kalian semua adalah sampah. Entah apa yang sedang dipikirkan orang-orang ini. Mereka semua sampah. Jadi tidak perlu saling mengejek, bukan? Louis Lu terdiam. Suasana di sana hening sejenak. Kemudian, terdengar bentak Pak Tua Weng, berisik. Kami sedang berbicara. Sejak kapan sampai pada giliranmu untuk menyela? Pak Tua Weng benar-benar marah kali ini. Awalnya, dia sama sekali tidak berencana untuk berbicara dengan Louis Lu. Tujuannya hanya kuali Xuan Huo Kaisar Qing. Tetapi, bocah ini semakin menjadi-jadi. Ini sudah kedua kalinya Louis Lu menyela. Mengatakan mereka adalah sampah. Pak Tua Weng tidak tahan lagi. Pipi Hendra Gong juga berkedut. Meskipun dia berusaha sebisanya untuk mempertahankan senyum halus, itu sangat sulit sehingga ekspresinya ikut berubah. Pak Tua Weng geram terhadap Louis Lu. Apalagi dia. Ini adalah pertama kalinya dia melihat orang yang begitu sombong dan angkuh. Dan yang paling membuat mereka kesal adalah dia terlalu banyak bicara. Louis Lu terlalu banyak bicara. Siapa mereka? Mereka berasal dari Kunlun, tanah suci para kultivator. Siapa Louis Lu? Dia hanya seorang kultivator biasa yang berasal dari luar Gunung Kunlun. Ketika mereka sedang berbicara, atas dasar apa bocah ini menyela? Dia kira dia siapa berani sekali menyela? Bahkan bukan hanya menyela sekali tetapi menyela 2 kali. Dari mana anjing ini berasal? Erin Mu juga tidak senang. Ekspresinya berubah menjadi ekspresi kasihan. Cara dia memandang Louis Lu sepertinya memandang orang yang terbelakang mental. Dia mengakui dia bukanlah lawan Louis Lu tanpa meminum pil terlarang. Tapi bukan karena Louis Lu kuat, tapi karena dia agak lemah. Erin Mu harus mengakui sekte dan yang merupakan sekte paling lemah di antara banyaknya sekte di Gunung Kunlun. Mereka fokus berlatih teknik meramu pil. Jadi tidak bisa dibandingkan dengan sekte lain yang fokus berkultivasi. Daripada kalian mencibirku di sini, lebih baik menyingkirkan orang gila ini dulu. Kalau tidak dia akan mengira kalian sedang bercanda di sini, kata Erin Mu sambil mencibir. Keduanya datang untuk merebut kuali Xuan Huo Kaisar Qing, untuk membuat Erin Mu kesal. Tapi yang membuatnya semakin kesal adalah Louis Lu yang gila. Bunuh saja, biar tidak ada yang mengganggu. Pak Tua Weng mendengus dingin, tanpa harus disuruh-suruh kamu. Saya tentu akan membunuhnya. Bocah seperti ini akan kumusnahkan hanya dengan 1 jurus. Hendra Gong mengayunkan kipas lipatnya dengan ekspresi bejat dan berkata dengan senyum lembut, karena Pak Tua Weng sudah berkata begitu, maka aku tidak akan berebutan denganmu. Toh hanya butuh 2 detik saja. Memang, hanya butuh 2 detik saja. Pak Tua Weng sama sekali tidak khawatir Hendra Gong akan menculik pemilik kuali Xuan Huo Kaisar Qing secara tiba-tiba saat dia sedang membunuh Louis Lu. Karena Pak Tua Weng merasa hanya butuh waktu 2 detik untuk membunuh Louis Lu. Bersambung.